Hai pemirsa, kembali lagi dengan pembahasan penemuan-penemuan yang ada di dunia. Kali ini saya akan membahas tentang penemuan video game. Video game adalah permainan elektronik yang melibatkan interaksi antarmuka pengguna atau perangkat masukan seperti peranti tuas kendali, stik kendali atau controller, papan tombol, maupun pengindera gerakan untuk menghasilkan umpan balik visual. Video game ditemukan oleh Ralph Henry Beer. Ia mendapatkan julukan pemulai era industri video games. Ralph Henry Beer lahir pada 8 Maret 1922. Sebelum Ralph Henry Beer, ada beberapa penemu yang merupakan cikal bakal video game. Namun, temuan mereka belum sempurna. Ralph Henry Beer menjadi seorang insinyur televisi yang saat itu masih jarang ada di Amerika Serikat. Ralph Henry Beer menciptakan sebuah permainan di televisi tahun 1966 di perusahaan bernama Sanders. Penemuan ini dikembangkan hingga menjadi video game pertama yang diberi nama Brown Box dan dipatenkan pada tahun 1968. Penemuan video game ini dilisensi oleh Magnavox Odyssey yang menjadikannya sebagai game konsol pertama di dunia pada tahun 1972. Tidak lama, Ralph Henry Beer juga menemukan kontrol pistol untuk video game yang bisa dimainkan di televisi. Penemuan itu juga merupakan yang pertama di dunia dan digunakan di Magnavox Odyssey. Ralph Henry Beer tetap bekerja di Sanders hingga pensiun pada tahun 1987. Sejak 1983, Ralph Henry Beer bersama beberapa temannya menciptakan beberapa peralatan permainan yang dibawa perusahaan Microprose Technology Solutions. Ralph Henry Beer juga merupakan anggota senior seumur hidup dari perkumpulan insinyur IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ralph Henry Beer pada 13 Februari 2006 mendapatkan penghargaan National Medal of Technology dari Presiden Amerika Serikat yang saat itu adalah George Walker Bush. Ia telah mendapatkan penghargaan atas penemuannya yang memulai industri video game. Berikut ini adalah beberapa genre video game. Yang pertama ada game aksi. Untuk bisa memainkan game aksi, seorang pemain harus mampu mengatasi tantangan fisik. Hal itu karena game aksi biasanya menekankan pada tantangan refleks pemain, koordinasi tangan dan mata, serta waktu reaksi. Kedua, ada game aksi petualangan. Jenis game ini sering menggabungkan dua mekanisme permainan, yaitu quest dan rintangan yang harus ditaklukkan. Yang ketiga ada game petualangan. Dalam game petualangan, pemain biasanya berinteraksi dengan lingkungan mereka dan karakter lain untuk menyelesaikan teka-teki dengan petunjuk untuk mengembangkan cerita atau gameplay. Keempat, ada game peran atau role-playing. RPG terdiri dari 6 subgenre. Ada action RPG yang sering meminjam elemen dari game aksi. Ada juga MMORPG yang melibatkan hingga ratusan pemain. Biasanya, seluruh pemain saling berinteraksi secara real-time. Yang kelima ada game simulasi. Game simulasi merupakan game yang dirancang untuk meniru realitas nyata atau fiksi. Dengan kata lain, mensimulasikan situasi atau peristiwa nyata. Keenam, ada game strategi. Pemain yang memainkan game ini harus menggunakan strategi dan taktik agar dapat mencapai kemenangan dan dapat menyelesaikan misi.
Yang ketujuh ada game olahraga. Game olahraga memiliki tujuan mensimulasikan berbagai aktivitas olahraga di dalam dunia nyata. Contohnya ada permainan bola basket, sepak bola, balap sepeda, dan tenis. Yang kedelapan ada game idle. Di permainan bergenre idle, pemain hanya perlu melakukan hal-hal ringan seperti mengklik icon berulang-ulang dan mendapatkan reward berupa uang dalam game. Kesembilan ada game sandbox. Game sandbox adalah permainan yang identik dengan kebebasan. Pemain dapat mengeksplor map atau bahkan permainan itu sendiri sesuka hati. Yang terakhir ada game puzzle. Permainan dengan genre puzzle umumnya menyuguhkan teka-teki yang harus diselesaikan oleh pemain. Ada teka-teki yang mudah untuk diselesaikan dan ada pula yang sulit. Begitulah penjelasan tentang video game. Terima kasih telah menyaksikan penuh hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat para pemirsa ya. Sampai jumpa dengan pembahasan lainnya yang lebih menarik tentang penemu-penemu yang ada di dunia. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.